يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang aset termahal yang kita miliki. Anak ini aset termahal. Orang itu kadang lupa kalau harta termahalnya bagi orang tua adalah anak. Harta termahal itu bukan punya emas 1 ton. Harta termahal itu bukan punya istana yang luasnya 7.000 hektar. Ya, harta termahal itu kita punya anak yang terus bisa menjadi tabungan kita, anak yang terus bisa ngirim pahala kita, anak yang terus bisa melanjutkan perjuangan kita. Ya, itu aset yang termahal. Saya misalnya, saya ambil contoh diri saya sendiri. Ya, saya punya anak, saya punya orang tua. Ayah saya alhamdulillah almarhum, ya, meninggal usia sekitar 70 tahun. Saya katakan sekitar, kenapa? Karena orang dulu tanggal lahirnya nggak jelas. Ya, tanggal lahirnya nggak jelas, cuman kira-kira. Wafat sekitar usia 70 tahun ayah saya. Tapi alhamdulillah, karena ayah saya, ibu saya semoga panjang umur, sehat walafiat, begitu pula dengan orang tua antum semuanya. Almarhum ayah saya karena punya saya, ya, punya saya dan punya adik-adik saya, minimal paling sedikit setiap habis sholat kami ngucap Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling sedikit. Belum lagi kami baca Al-Quran, belum lagi kami juga sholawat, belum lagi kami juga berzikir dengan aneka zikir, belum lagi kami ini anak-anak ya juga sedekah, belum lagi kami ya nebar senyum. Ya, contohnya pada siang hari ini saya duduk di sini bersama Pak Adib ngajar, ya kan? Ngajar di tempatnya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka di alam barzah sana ayah saya sibuk. Sibuk apa? Terima transfer. Ya, terima transfer. Transfer yang nggak pakai ditanya, nggak pakai dicek, nggak pakai dites. Karena kalau transfernya orang lain masih dicek. Ini yang digunakan untuk transfer kira-kira ikhlas atau tidak, ya. Ada riya atau tidak. Kalau dari orang lain. Tapi kalau dari anak untuk orang tua dan dari orang tua untuk anak itu langsung. Makanya nggak ada syarat doanya orang tua terkabul kalau ikhlas, nggak ada. Nggak ada. Itu loh bedanya doanya orang tua sama doanya orang lain. Orang soleh ahli sholat,
ahli zikir, ahli Quran mendoakan orang lain, itu di langit pertama masih ada penelitian dari malaikat, karena setiap naik ke langit ada malaikat yang jaga, dicek dulu siapa yang doa. Fulan pakaiannya haram enggak? Pakaiannya haram? Tidak. Pakaian itu maksudnya yang nutup auratnya, entah baju, entah sarung, entah celana. Haram tidak? Tidak. Makan makanan haram enggak? Kemasukan haram enggak tubuhnya? Kalau ada tubuhnya kemasukan haram, pakaiannya haram, sadar atau enggak sadar, sengaja atau enggak sengaja, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang lain. Ya. Orang soleh bisa jadi diundang makan, enggak ngerti yang ngundang hartanya haram. Orang soleh bisa jadi enggak ngerti dikasih hadiah pakaian, ternyata dari harta curian, enggak ngerti. Tidak berdosa yang pakai, nggak dosa yang makan, tapi efeknya ada, dampaknya ada. Sama seperti orang minum dikasih racun nggak tahu, kena efeknya nggak kira-kira? Karena mungkin bisa sakit perut, bisa sakit parah, bisa sampai kehilangannya nyawa. Dampaknya ada, efeknya ada. Yang minum nggak berdosa, kenapa? Nggak ada niat bunuh diri, nggak ada niat menyakiti diri. Yang ada minuman yang halal, tapi dampaknya kena. Beda dengan orang tua. Orang tua wa in kana kafiron, meskipun orang tua itu kafir, gak iman sama Allah Ta'ala, ini dosa yang paling besar. Doa untuk anak langsung diterima sama Allah Ta'ala. Itu orang tua. Gak ditanya halal enggak, haram enggak, riyah enggak, ujub enggak, sum'ah enggak ada. Begitu nembus langit pertama, ini doa orang tua, pintu langit dibuka, semuanya ketujuhnya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula untuk anak kepada orang tua. Makanya dikatakan idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalath. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali dari 3 jalan. Walaupun amal yang lain nyampe, nanti ada hadis yang sampai 7 jalan ya. Tapi kenapa disebut dari semua doa mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, yang disebut sama Nabi cuma satu, waladun soleh yad'u lah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Doa anak untuk orang tua ini langsung, amal anak untuk orang tua langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara umur saya, umur antum gak ada yang tahu, karena dunia ini hanya persinggahan sementara. Maka kita butuh, nanti kalau udah pindah ke alam barzah sana, butuh transfer. Ya, butuh transfer yang banyak. Alhamdulillah, saya katakan tadi, alhamdulillah ayah saya punya anak-anak kami. Sewaktu ayah saya masih hidup, didik anak-anaknya. Saya belum diajari ngapalkan Al-Quran, tapi ayah saya yang ngajarin saya baca Al-Quran. Ibu saya yang ngajarin saya baca Al-Quran. Saya masih ingat ibu saya waktu saya masih anak-anak, turutan itu A, I, U, Ba, Bi, Bu. Belum ada yang namanya Iqra, belum ada yang namanya, sekarang ini kan macam-macam ya metode baca Al-Quran. Dulu apa? Turutan. Sampai sekarang pun saya nggak paham artinya turutan itu apa. Ini entah dari bahasa Jawa ya. Turutan. Mungkin nanti saya akan buat metode baca Al-Quran turutan. Karena nama ini udah familiar dan sudah nggak digunakan lagi. Sudah nggak dipakai lagi. Sekarang orang Iqra, apa lagi? Selain Iqra itu. Tilawati, apa lagi? Metode daku ya. Turutan belum ada ya. Nah, insya Allah Habib Novel mau buat turutan aja. Yang namanya sudah sangat populer. Turutan nih, A, I, U, Ba, Bi, Bu, Tati, itu ibu saya sendiri. Begitu saya masuk SD, ya, guru di sekolah ngajarin saya baca Al-Quran, itu minta orang tuanya yang ngajarin. Cuma nanti setoran sama gurunya. Setoran sama gurunya. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah disimak oleh ayah. Nanti saya baca depan ayah saya sampai bisa.
ayah saya yang benerin, ayah saya yang ngajarin. Setelah itu tanda tangan. Zaman sekarang anaknya nggak bisa ngaji, bapak ibunya nggak bisa ngaji. Ngeri saudara-saudara. Bapak ibunya nggak bisa nyimak, anaknya nggak bisa nyimak. Nah ini anak kan aset. Kalau saya sekarang yakin pede, insya Allah bapak saya di alam sana senangnya luar biasa. Terus, kenapa seperti itu? Karena diriwayatkan dalam sebuah riwayat di sebuah kitab, ya di sebuah kitab ada seorang ayah itu yang disiksa di kubur karena amal solehnya kalah dengan amal maksiatnya. Amal solehnya kalah dengan amal salahnya. Hasilnya dikubur disiksa. 3 tahun siksa kubur berlangsung, tiba-tiba dihentikan. Nggak ada siksa kubur lagi. Maka nanya orang tadi, apa yang menyebabkan siksa dihentikan? Kok sekarang saya dimuliakan, disuguhin macam-macam? Jawabannya adalah, hari ini anakmu yang kamu tinggal wafat, bayi itu usianya 3 tahun, dan hari ini belajar membaca huruf hijaiyah. Setiap hurufnya jadi pahala buat kamu, dan pahalanya itu telah menghapuskan semua dosamu. Maka kamu diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bencana jadi nikmat, dari azab menjadi kemuliaan. Berkat apa? Punya anak yang belajar baca Al-Quran. Baru belajar baca, belum menghafal Al-Quran, belum menghafal 1 ayat, belum menghafal 1 surat. Baru alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Baru belajar seperti itu, orang tuanya sudah dapat kemuliaan yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun antum berada, lupanya apa saya? Ini siang ya, nggak ada minuman di sini. Saya kok ya teriak ya. Semangat ya, semangat. Siapa tahu ada setengah orang saja, nggak usah 1 orang, setengah orang yang kemudian tersemangati, ya tersemangati, pengen menjadikan anaknya aset. Nah anak ini kan aset yang mahal, aset yang luar biasa. Tapi coba sekarang, bagaimana perlakuan kita kepada anak? Mohon maaf, handphone ini saya anggap aset. Betul ya? Aset untuk dakwah, aset untuk bisnis, aset untuk hubungan sosial dengan handphone. Kira-kira handphone ini akan saya banting enggak kira-kira? Enggak akan. Handphone ini kira-kira saya jaga atau enggak saya jaga? Saya jaga. Handphone ini saya kotori atau saya bersihkan? Saya bersihkan. Lah anak ini aset yang termahal. Seringkali orang tua itu lupa jaga hati anak. Orang tua itu seringkali lupa melindungi hati anak. Orang tua itu seringkali lupa merawat anak. Yang ada marah sama anak, melampiaskan kekesalan sama anak, emosi pada anak. Pokoknya anak ini jadi tempat sampahnya orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an ya'ana waladahu ala birri, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya bisa menjadi anak yang berbakti kepadanya. Artinya apa? Orang tuanya nggak marah, orang tuanya nggak memerintahkan sesuatu yang menyebabkan anaknya nanti membangkang. Orang tuanya serba memaafkan anaknya. Sebab begitu orang tua marah, orang tua pegel, orang tua mangkel, apa yang terjadi? Ridullah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah bergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Begitu orang tua ada marah di hati, anak kena imbasnya, anak kena marahnya Allah, sehingga ilmunya nggak akan manfaat, hartanya nggak akan manfaat, dirinya nggak akan manfaat, barokahnya diblokir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Ada contohnya? Ada. Kita masih ingat kisah Juraij radhiyallahu ta'ala anhu yang diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukan dongeng, bukan cerita sebelum tidur yang dikarang oleh tokoh, oleh pakar.
Ini bukan film Harry Potter yang dibuat oleh sutradara. Ini adalah kisah nyata, asli, benar, otentik, disampaikan oleh manusia SAW yang paling jujur, paling benar ucapan dan perbuatannya, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu pada umat-umat sebelum kalian ada seorang yang ahli ibadah, namanya Jureid. Jureid ini ahli ibadah, ahli ilmu, alim. Sampai saking hebat ibadahnya, Jureid itu sudah punya musola sendiri kalau zaman sekarang ya. Punya kuil sendiri, musola sendiri untuk sholat, untuk zikir. Jauh dari rumahnya, di tepi perbatasan kota, di padang Sahara. Suatu hari ibunya ada perlu sama Jureid. Ibunya Jureid ada perlu. Cuman sayang ibunya Jureid ini bukan ahli ilmu. Ibunya Jureid ini bukan ahli ibadah. Ibunya Jureid ini manusia biasa yang kurang ilmu. Datang menemui Jureid dari luar, manggil-manggil, Jureid. Jureidnya lagi sholat. Ummi am sholati, ibuku atau sholatku. Beliau nggak batalkan sholatnya. Ini bukan sholat wajib, sholat sunnah, bukan ibadah wajib. Memperbanyak ibadah, tapi bukan yang wajib menurut syariat Nabi yang terdahulu. Ibuku atau sholatku. Dipanggil lagi Jureid 2 kali, ibuku atau sholatku. Jureid tetap sholatnya. Nanti selesai sholat maksudnya mau jawab panggilan ibunya. Sampai 3 kali Jureid belum selesai sholatnya nggak jawab. Apa ucap ibunya? Ya Allah, jangan biarkan Jureid ini mati, wafat sebelum dia terfitnah oleh seorang wanita pelacur. Mohon maaf loh, ini yang didoakan jelek oleh ibunya, anaknya sendiri dan ahli ibadah, wali. Yang didoakan jelek ini wali, bukan orang biasa, waliullah. Didoakan oleh ibunya, hasilnya kena enggak? Kena. Wali didoakan buruk oleh ibunya, kena enggak? Kena. Enggak lama kemudian ada wanita mengaku hamil. Dan hamilnya itu menurut pengakuannya karena berzina dengan Jureid. Hasya wa kalla. Jureid gak melakukan itu. Masyarakat pun terkena omongan perempuan yang satu ini. Hasilnya tempat ibadahnya Jureid dihancurkan, dimusnahkan. Mereka marah. Kelihatannya alim, ternyata so alim. Kelihatannya ahli ibadah, ternyata hanya menipu penampilannya. Ternyata di kuilnya, di luar kota itu, di perbatasan, dia sibuk main dengan perempuan. Sampai anak itu lahir, fitnah demi fitnah. Lama itu, 9 bulan anak itu lahir, ya, kemudian jadi bayi digendong. Saat itulah kemudian Jureid baru ditolong sama Allah Ta'ala. Saat itulah baru ditolong. Artinya pertolongannya ini gak langsung. Merasakan caci maki, merasakan hinaan, merasakan dihancurkan tempat ibadahnya. Kenapa? Karena ada ucapan ibunya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Allah perintahkan Jureid dengan ilhamnya, kamu pegang itu perut si anak, kamu cucuk sedikit perut anak tadi itu dan tanya langsung di hadapan semua orang, bayi, siapa bapakmu? Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bayi itu ngomong, bapakku adalah pengembala kambing yang ada di Penasahara di sebelah sana. Masyarakat akhirnya paham kalau Jureid nggak bersalah. Mereka pun membangun lagi tempat ibadahnya Jureid. Pada akhirnya Jureid memang selamat karena orang soleh, memang selamat karena wali, tapi mengalami ujian yang luar biasa. Lantas bagaimana dengan anak kita? Anak kita, apakah anak kita udah waliullah? Apakah anak kita udah seperti Jureid yang ahli ibadah? Kita tahu anak kita zaman sekarang ini ya seperti ini kondisinya. Maka hati-hati ucapan kita. Seringkali aset ini rusak karena doa orang tuanya sendiri. Seringkali aset ini rusak karena cita-cita dalam hati orang tuanya sendiri. Mohon maaf, banyak orang tua zaman sekarang cita-citanya bukan punya anak yang soleh, tapi cita-citanya semoga anakku nanti jadi orang yang kaya raya, semoga anakku nanti jadi orang yang pangkat, semoga anakku nanti jadi orang yang sukses dalam urusan dunia. Hatinya
enggak tertaut, semoga anakku nanti jadi penghuni surga yang bisa bawa orang tuanya ke tingkat yang paling tinggi. Semoga anakku nanti menjadi orang yang dia itu mencapai derajat wali Allah. Semoga anakku nanti bisa menggantikan wali songo. Itu sudah semakin berkurang zaman sekarang. Himmahnya orang tua ini, semangatnya orang tua ini, pengaruhnya kepada anak luar biasa. Karena doa itu gerakan hati, bukan ucapan lisan. Lisan yang berbicara tak berarti doa, tapi hati yang berkata itulah doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, nah ini anak kita aset. Nah kita punya aset ini mau diapakan ini? Kalau Darul Quran, alhamdulillah, ngajak orang tua untuk mengelola aset ini menjadi orang yang ahli Quran, bisa baca, bisa hafal, mengerti ilmunya dan mengamalkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, dan kita semua udah tahu, kalau ada anak hafal Al-Quran, orang tuanya dikasih mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain bisa ngasih syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah wajib masuk neraka, diberi syafaat berkat ada satu yang hafal Al-Quran. Nah kalau itu imbasnya kepada orang tuanya, imbasnya kepada anggota keluarganya, kira-kira yang hafal itu pangkatnya seperti apa? Seperti apa kira-kira yang hafal? Kita masih ingat dalam hadis bahwasanya rumah yang dibacakan Al-Quran yakturu khairuh, rumah itu akan jadi banyak kebaikannya, dan rumah itu akan sedikit keburukannya, hilang keburukannya, kebaikannya akan banyak. Itu rumah yang dibacakan Al-Quran. Lantas bagaimana dengan yang membacanya? Pembacanya bagaimana? Kalau rumah dibacakan Al-Quran, rumahnya jadi banyak baiknya. Nah kira-kira orang yang membaca Al-Quran itu jadinya seperti apa? Jadinya seperti apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran kepadamu, diam, dengarkan dengan seksama, kalian pasti dapat rahmat. Itu yang mendengarkan. Lah kira-kira yang baca seperti apa? Ini nikmatnya luar biasa. Kalau kita punya anak betul-betul bisa baca Al-Quran. Saya sejak anak saya lahir sampai hari ini, dan nanti bisa dicek di banyak video YouTube saya, dan cek tanya sama anak saya langsung, kalimat saya sama, bapakmu nggak pengen kamu jadi orang pinter. Aneh mungkin saya ya. Bapakmu nggak pengen kamu jadi orang pinter, tapi bapakmu pengen kamu jadi orang soleh. Kamu harus bisa baca Al-Quran dan rajin sholat, baik sama orang lain. Selesai. Kamu nggak usah ngurusi mau kuliah, bapakmu nggak butuh kamu kuliah. Butuhnya bisa ngaji, bisa bekti sama orang tua, bisa sholat, bisa baik sama semua orang. Seringkali saya dapat laporan dari gurunya, Pip anaknya terlambat masuk sekolah, Pip anaknya terlambat masuk sekolah. Jawaban saya, alhamdulillah nggak terlambat sholat. Alhamdulillah nggak terlambat sholat. Alhamdulillah sudah mau masuk sekolah. Saya ngomong sama anak saya, mungkin ini bukan pendidikan yang baik untuk anak. Kamu terlambat sekolah nggak apa-apa, tapi terlambat sholat awas. Terlambat sekolah nggak masalah, terlambat sholat awas. Yang aneh zaman sekarang ini ada orang tua bangunkan anaknya, ayo terlambat sekolah, nggak mikir subuhnya nggak dipikir, sekolahnya dipikir. Jadi diajari anak takut sama jam sekolah, nggak takut sama jam sholat. Disiplin sama jam sekolah, nggak disiplin sama jam sholat. Hasilnya urusan kantor setelah dewasa, setelah besar diutamakan daripada urusan sholat. Urusan kerjaan diutamakan daripada urusan baca Al-Quran. Dahulu di Hadramut, di Yaman sana, negeri asalnya Wali Songo yang bawa Islam ke negara yang kita cintai ini, di Hadramut itu ada satu Habib yang maghrib sampai isya baca Al-Quran di masjid. Habibnya ini juga bisnismen, punya duit banyak, kaya, tapi maghrib sampai isya di masjid gak mau diganggu baca Al-Quran. Itu kebiasaan masjid-masjid di Hadramut sana, setiap masjid seminggu sekali khatam Al-Quran, tadarus. Khusus di Masjid Jami Asgaf Kota Tarim, itu yang tadarus wajib hafal Al-Quran. Yang gak hafal Al-Quran gak boleh ikut tadarus. Yang tadarus semua tuh, yang baca, yang nyimak, hafal Al-Quran. Yang lain yang gak hafal Al-Quran, ya buka Quran tapi gak boleh ikut membaca.
Nyimak aja nggak boleh ikut membaca. Yang boleh ikut membaca harus hafal Al-Quran. Ini satu masjid di kota Jarim. Ini Habibnya tadi maghrib sampai isya baca Al-Quran di masjid. Sementara dia itu pesen barang berkontainer-kontainer kalau zaman sekarang. Dulu beronta-onta. Dilaporkan kalau ontanya ini kemungkinan dirampok karena terlambat pengirimannya. Padahal itu semua hartanya udah modalnya dimasukkan ke sana. Maka anaknya di rumah ini juga mikir, kesian ini bapak saya, nanti bagaimana? Kebetulan ketika maghrib sampai isya ayahnya di masjid seperti biasa baca Al-Quran. Di rumah dapat laporan kalau ternyata untanya memang ada kendala, terlambat, nggak dirampok. Sekarang udah sampai. Anaknya senang, berangkat ke masjid maghrib sampai isya, nyamperin ayahnya yang lagi baca Al-Quran. Kemudian ngomong, ayah. Kemudian ayahnya berhenti baca Al-Quran, nanya, ada apa? Alhamdulillah ayah, untanya sampai nggak dirampok. Kamu menghentikan bacaan Al-Quranku maghrib sampai isya hanya karena urusan ini? Iya. Kalau begitu sekarang juga kamu keluar, sedekahkan semuanya itu. Itu harta nggak ada barokahnya. Dan mulai besok kamu jangan ketemu ayah 1 tahun. Kamu pergi ke pondok pesantren di luar kota sana. Kamu tinggal di sana. Biar tahu adabnya terhadap orang yang baca Al-Quran. Jangan motong orang yang baca Al-Quran. Dan tunggu berita yang seperti ini. Nanti sampai pulang di rumah selesai urusan akhirat, baru ngobrol urusan dunia. Masya Allah, ini ta'zimnya sama Al-Quran luar biasa. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, matta'anallah bituli hayatih, semoga Allah panjangkan usianya dalam kebaikan dan kita bisa menikmati ilmu-ilmunya. Dalam ceramahnya di bulan Ramadan ini, beliau mengatakan ta'zim sama Al-Quran. Agungkanlah Al-Quran di hati kalian, kata beliau, di hati kita. Agungkan Al-Quran. Karena zaman sekarang banyak orang nggak memuliakan Al-Quran. Bahkan orang yang menghafalkan Al-Quran kadang-kadang lupa mushaf ditaruh di lantai. Mushaf ditaruh di lantai. Kalau ditaruh di bawah, kadang diletaknya di bawah kakinya, nggak ditaruh di atas. Saya masih ingat orang dulu ngajarin angkat, dibuat rehal. Untuk apa? Memuliakan Al-Quran. Mbah Sarwani bahkan mengatakan jangan letakkan mushaf di kursi. Di kursi aja nggak boleh. Kenapa? Kursi bukan tempat Al-Quran. Kursi tempat pantatmu. Itu tempat pantatmu, bekas pantat manusia. Al-Quran jangan ditaruh di bekas tempat pantat. Ta'zimnya ulama kita sama Al-Quran seperti itu. Kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, didik keluarga kita untuk banyak baca Al-Quran dan agungkan. Kenapa? Sebelum Al-Quran itu nanti dicabut sama Allah Ta'ala. Karena dalam satu riwayat dikatakan nanti di akhir zaman, nanti di akhir zaman Al-Quran itu akan diangkat sama Allah Ta'ala sehingga tidak ada satu huruf pun yang tersisa. Mau aplikasi dibuka, kosong aplikasinya. Mau mushaf cetakan dibuka, jadi lembaran kosong, nggak ada huruf-hurufnya. Para penghafal Al-Quran, hatinya itu nanti hafalannya akan diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tiba masa itu. Mumpung masa itu belum tiba, maka yuk kita mudah lo baca Al-Quran, kita mudah lo menghafalkan Al-Quran, mendengarkan mudah. Yuk kita jadikan keluarga kita keluarga yang senang dengan Al-Quran. Begitu himbauan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kurang lebih dari ceramah beliau yang saya sadur. Dulu masih banyak bapak, ibu, anak tadarus Al-Quran. Sekarang bapak, ibu, anak nonton drama berjamaah. Betul. Dulu banyak orang tua gandeng anaknya, yuk pergi ke majelis khatmil Al-Quran. Sekarang orang tua gandeng anaknya ke mall untuk shopping berjamaah. Betul. Kalau shopping ke mall semangatnya luar biasa. Ke majelis khatmil Quran, masya Allah semangat, tapi nggak luar biasa. Semangatnya biasa-biasa saja. Coba cek nanti orang tua ini wali murid coba dicek. Antum semua, saya juga sebagai seorang suami dan sebagai istri, kapan terakhir pernah khatam Al-Quran berdua? Tadarus suami istri, kemudian upload, taruh mushaf 2, potret tuh mushafnya, jangan orangnya, klik. Terus kasih keterangan, alhamdulillah hari ini setelah 70 tahun menikah kami berhasil menghatamkan Al-Quran.
Masya Allah. Alhamdulillah, setelah 60 tahun pernikahan kami bisa berdua menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, setelah 1 tahun pernikahan kami bisa menghatamkan Al-Quran. Ini keren habis nih, subhanallah, masya Allah ini. Nah, ini cek nanti kita masing-masing yang udah menikah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, cek baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tadarus, simak menyimak suami istri, kapan dilakukan? Orang tua ke anak, kapan dilakukan? Ulama-ulama terdahulu, alhamdulillah saya hatamkan Al-Quran selama sekian ratus kali bersama ayah saya, sekian puluh kali bersama ibu saya, sekian ratus kali bersama Syekh Fulan. Ulama dulu, kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke ulama, nggak usah ke kiai, nggak usah ke ustadz. Suami istri belegak-belegu gak jadi masalah, podo gak isole gak jadi masalah. Karena zaman sekarang kan zaman modern, nyimak MP3, tirukan barang-barang itu juga bisa. Dengan perjuangan yang hebat, alhamdulillah hari ini kami berdua hatam Al-Baqarah. Hatam Al-Baqarah, Masya Allah. Apalagi kalau sama anak, alhamdulillah 4 Al-Quran dibaca 4 anggota keluarga. Hari ini hatam, itu nikmatnya luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, paling sedikit orang itu sebetulnya menghatamkan Al-Quran minimal 40 hari sekali. Kalau bisa 30 hari sekali. Mau bagus 7 hari sekali. Itu yang keluar dari khilaf. Ya, 7 hari sekali. Khatamkan Al-Quran. Dan sistemnya sudah ada. Hari Senin yang dibaca surat apa sampai apa. Hari Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, dan seterusnya. Pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya sampaikan. Anak ini aset gitu. Saya duduk sama anak saya itu ngomong bloko di hadapan orang banyak. Bapakmu ini umurnya sekarang 46 mau masuk 47. Kalau umur bapakmu sampai 60 tahun insya Allah mudah-mudahan sampai dan lebih. Tapi kan Nabi ngasih rambu-rambu. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Umur rata-rata umat Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Nah kalau umur saya sudah 46, nanti Juli 47, berarti kan dianggap 47. Sisa hidup bapakmu menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW berapa itu? 13 tahun sampai 23 tahun. 13 tahun sampai 23 tahun. Gak mungkin saya bisa menikmati semua bangunan majelis ini. Gak mungkin. Gak mungkin dengan umur itu saya bisa menikmati dakwah ke seluruh dunia. Gak mungkin. Makanya mumpung bapakmu masih hidup, nikmati bapakmu dan persiapkan dirimu untuk jadi yang lebih dari bapakmu. Itu udah saya ajarkan. Kenapa? Aset saya anak saya nggak mengharapkan yang lain alhamdulillah. Tapi anak saya ini buat saya luar biasa. Nah termasuk anak itu adalah murid itu anak. Maka kalau seseorang ini punya murid, Masya Allah, Pak Adib ini punya anak banyak banget ini Darul Quran ya, anaknya luar biasa. Nah ini aset. Makanya beliau yang mati-matian, pokoknya SMA jangan pindah ya. Betul ya? SMA jangan pindah ya, lanjut di sini ya SMA ya. Kenapa anaknya? Jangan sampai anaknya pindah ke tempat yang lain, bertahan di sini SMP, SMA. Dan tadi saya tingkatkan harapan saya, beliau bisa buat bukan cuma sampai SMA, tapi punya universitas ya yang Darul Quran Surakarta. Gak masalah, satu kampus saja. Apa itu? Tafsir Quran, selesai. Ya tafsir Al-Quran. Jadi lengkap belajarnya. Belajarnya lengkap. Perkara nanti ditambahin ada keahlian khusus. Beliau ini kan ahli cari duit. Ya beserta nyonya kan ahli cari duit. Siapa tahu ini ilmu cari duitnya bisa diajarkan. Sehingga nanti santrinya, muridnya, mahasiswa dan mahasiswinya nanti itu tiba-tiba bukan sekedar hafal Al-Quran yang luar biasa ya. Hafal Al-Quran bukan sekedar sudah hafal Al-Quran, ternyata jadi orang-orang yang dunianya memang luar biasa. Terakhir, ingat satu hal. Dalam sebuah hadis disebutkan, man syaghalahu,
Siapa man syaghalathu, siapa disibukkan membaca Al-Qur'an, atau kama qala sallallahu, sehingga dia tidak sempat memohon kepadaku, tidak sempat doa, maka aku beri dia yang lebih baik daripada orang-orang yang minta sama aku. Jadi kalau bapak ibu memang gak sempat dungo karena sibuk ngajar Al-Quran anaknya, dan anaknya gak sempat dungo karena sibuk deres Al-Quran, jangan khawatir. Doa-doa yang diminta oleh Habib Novel, Habib Syekh, ya, Yai Fulan, Syekh Fulan, Ustaz Fulan, hamba Allah Fulan, semua doa-doa mereka yang diterima sama Allah dan Allah berikan, maka anak yang sibuk baca Al-Quran, manusia yang sibuk baca Al-Quran ini nggak minta sama Allah, dikasih semuanya. Itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kita jangan pernah ragu sama anak yang belajar Al-Quran. Contoh, kita kenal di Solo ini banyak kiai yang penghafal Al-Quran, ya. Mbah Yai Umar Abdul Manan rahimahullah. Mbah Yai Umar tuh coba lihat anak-anak keturunannya, hidupnya enak atau enggak enak? Enak. Nah, Pak D beliau kan, hidupnya enak atau enggak enak? Enak, Masya Allah, makmur. Kemudian kalau kita lihat salah satu kiai muda yang sekarang udah nggak muda tapi selalu tampil muda, Gus Karim. Gus Karim itu saya katakan nggak muda lagi ya, ya karena memang usianya udah nggak muda. Saya aja udah 47 ya. Ya beliau kan kurang lebih berapa tuh? 60? 57. Ya 57, hampir 60. Tapi kan selalu muda, namanya Gus. Maunya dipanggil Gus Karim, nggak mau dipanggil Kiai, gitu kan ya? Nah Gus Karim ini punyanya apa coba? Gelar sarjana S1, gelar sarjana S2, gelar sarjana S3. Apa punya perusahaan apa gitu? Hotel punya? Apa punya perusahaan A sampai Z? Nggak punya. Punyanya apa? Al-Quran. Orang udah punya Al-Quran itu kan punya semuanya. Khairud dunya wal akhirah. Itu buat orang yang punya Al-Quran. Karena Al-Quran bukan makhluk, kalamullah, bukan makhluk, nggak bisa dibandingkan dengan ciptaan. Punya kalamullah, bagian dari Allah Ta'ala yang paling mulia. Kalamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hasilnya coba lihat bagaimana kehidupan Gus Karim. Alhamdulillah nikmat. Pondoknya ya makmur, hidupnya ya senang, anak-anaknya jadi anak yang baik, pasangan hidupnya menyenangkan hatinya, teman-temannya juga mengasyikan untuknya. Kenapa? Berpegang sama Al-Quran. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Al-Quran ini hablun, tali yang turun kepada kalian. Hablul warid, jadi tali yang turun kepada kalian, Al-Quran. Kata Habib Umar bin Hafid, karena Al-Quran itu dimisalkan tali oleh Nabi Muhammad SAW, dipermisalkan tali yang turun, maka kalau kita pegang Al-Quran ini, maka ini juga akan jadi tali yang membawa kita naik ke atas. Tahu timba? Nah timba itu kan talinya dijulur kan ya. Nah kalau ada orang pegangan tali itu, timbanya dikerek, ikut naik enggak? Ikut naik. Nah kalau kita pegangan sama Al-Quran, selain kita dapat kiriman dari atas, kita juga dibawa naik ke atas. Itu hebatnya orang yang berpegang sama Al-Quran. Maka jangan berubah hatinya dari pengen anaknya jadi ahli Quran, anaknya jadi hafal Al-Quran, anaknya diseneng terus Al-Quran, berubah, pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil mewah, pengen punya A sampai Z. Saya ini belum punya hafalan Al-Quran banyak, ya alhamdulillah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi ya alhamdulillah mobil ya punya, motor ya punya, rumah ya punya, teman ya punya. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saya cuma lulusan SMA Negeri 2 Surakarta. Nyantri juga gak lama, 6 bulan plus 1 bulan, 7 bulan. Yang lama saya ngenger sama Habib Anis, cuma 10 tahun. Ngenger cuma 10 tahun. Saya nggak punya gelar sarjana. Sampai hari ini berharap ada yang ngasih hadiah gelar sarjana, karena buku-buku yang saya tulis juga belum ada. Ya siapa tahu nanti kalau beliau buat kampus gitu ya, ngasih gelar saya sarjana, ya wallahu a'lam. Nah itulah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun hanya sekitar 40 menit ya, sekitar atau banyak itu 40 menit. Siang loh ini, gak meh buka loh ya. Bengak-bengok loh saya, teriak-teriak. Ini nunjukkan saya semangat.
Siapa tahu nanti ada adik-adik kita ini yang dengar, mungkin sekarang belum grek. Bisa jadi 10 tahun, 20 tahun lagi ucapan saya ini muncul. Karena banyak ucapan orang-orang itu yang dulu saya dengar munculnya sekarang. Saya pernah dengar begini, saya pernah dengar begini, saya pernah dengar begini. Ini ada juga di sini guru yang teman saya SMA. Tahulah dulu Mas Novel di SMA Negeri 2 seperti apa. Bukan ahli musola. Ya, bukan ahli musola, ahli perpustakaan. Bukan ahli musola, ahli kantin. Bukan ahli musola, ahli parkiran. Itu dulu semua tempat nongkrong saya, di parkiran, di kantin, di perpustakaan. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi apa? Bukan cuma musola, masjid, ya parkiran, kantin, perpustakaan, ya semuanya akhirnya saya ambil. Gara-gara apa? Gara-gara dari kecil itu loh. A, I, U, babi, bu, tati, tu, dan doa orang tua saya. Orang tua saya itu pengen ngasih nama anaknya Naufal, jadi orang yang ahli ceramah. Mirip Habib Naufal bin Salim bin Jindan Jakarta. Ayahnya Habib Jindan, ayahnya Habib Ahmad, namanya Naufal. Saya dikasih nama Naufal biar nanti jadi ulama yang bisa ceramah seperti Habib Naufal bin Salim bin Jindan. Itu niat yang luar biasa. Hasilnya bagaimanapun perjalanan saya dibawa oleh niat ke sana. Kenapa? An-niyah matiyatul mu'min. Niat itu kendaraannya orang yang beriman. Punya niat akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Ini kendaraan. Yuk orang tua, kita niatkan anak kita menjadi penyelamat kita dunia akhirat. Semoga berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Dan insya Allah doa saya cuma satu. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus bersama Al-Quran. Dan bisa istiqomah di Darul Quran. Dan kita mendapat syafaatnya Al-Quran. Dan mendapat syafaatnya Ahlul Quran. Dan insya Allah apa yang kita lakukan membahagiakan orang-orang tua kita yang masih hidup. Dan bahagiakan orang tua kita yang telah tiada. Serta guru-guru kita di alam barzah sana. Dan semoga kita diterima ibadah puasa kita Ramadan ini dan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Serta Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Dan Allah catat kita sebagai orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa mengamalkan, meniru, dan mempraktekkan dari nasihat-nasihat yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita segera diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala ma'al afiyah wal lutuf. Semoga oleh Allah Ta'ala anak keturunan kita dijadikan waladun soleh. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.